Kembali ke tempat. Pendidikan Dasar Militer Resimen Mahasiswa Rinjani Nusa Tenggara Barat Angkatan ke-42 Batalion Dharma Badrika Cendikia oleh Inspektur Upacara. Pada hari ini, Senin 7 Februari 2022, Pendidikan Dasar Militer Resimen Mahasiswa Rinjani Nusa Tenggara Barat Angkatan ke-42 secara resmi saya nyatakan dibuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Amanah. Untuk penajam istirahat Idamot! Aus! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Danrem yang diwakili oleh Pak Asiter, Pak Kapolda yang juga diwakili Pak Dandim, Pak Kapolres, para rektor perguruan tinggi dan universitas yang berkesempatan hadir, para senior, sesepuh, alumni Resimen Mahasiswa yang saya banggakan dan saya cintai, dan Menwa Rinjani beserta seluruh jajaran yang sempat hadir, para pejabat sipil TNI dan Polri, para pelatih Diksarmil dan peserta pendidikan, hadirin adik-adik yang sedang mengikuti pendidikan ini yang sama-sama saya banggakan. Saya akan membacakan sambutan Gubernur Nusa Tenggara Barat terkait dengan pendidikan dasar militer Resimen Mahasiswa Rinjani NTB Angkatan ke-42 ini. Dan oleh karenanya mohon kepada adik-adik semua untuk bisa menyimak kemudian mengambil pelajaran dan hikmah dari sambutan Bapak Gubernur yang diwakilkan melalui kami lewat kesempatan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat kita dapat hadir bersama pada pembukaan pendidikan dasar militer Resimen Mahasiswa Rinjani Nusa Tenggara Barat Angkatan ke-42. Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas kesinambungan pelaksanaan pendidikan bela negara ini karena merupakan pendidikan dasar yang sangat penting khususnya bagi kalangan mahasiswa kita guna menumbuhkan kembali kecintaan pada tanah air serta menumbuhkan kesadaran dalam berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara dan hadirin yang berbahagia, dalam sejarah perjalanan bangsa kita, kegiatan bela negara tetap menjadi hal yang sangat strategis dan penting dalam berbagai situasi dan kondisi berbangsa dan bernegara. Pemerintah Nusa Tenggara Barat sangat sadar bahwa dengan keberagaman penduduk Nusa Tenggara Barat yang meliputi suku, ras, agama,
dan keturunan merupakan potensi yang cukup rentan bagi munculnya konflik-konflik sosial yang apabila tidak mendapat perhatian dan ditangani dengan baik akan memunculkan sesuatu distrust dan distrust di antara kita. Karena itulah pemerintah senantiasa berusaha agar keragaman tersebut tidaklah menjadi ancaman, akan tetapi diharapkan dapat menjadi kekayaan sekaligus potensi yang besar bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan kata lain, keragaman tersebut harus mampu kita kelola dengan sebaik-baiknya guna terciptanya persatuan dan kesatuan serta sikap yang saling menghargai dan melindungi di antara sesama warga bangsa. Secara umum, usaha bela negara di Nusa Tenggara Barat pada khususnya telah menunjukkan tendensi yang cukup baik. Namun bukan berarti hal tersebut menjadikan usaha bela negara harus terhenti atau tidak menjadi penting dan strategis lagi. Sebaliknya, usaha-usaha tersebut harus semakin menjadi prioritas kita dalam rangka menyikapi situasi dan kondisi yang cenderung berkembang dan berubah dengan sangat cepat. Usaha-usaha bela negara dinilai masih sangat relevan dan urgent, sehingga masih sangat perlu dilaksanakan dan dikembangkan dalam mempersiapkan seluruh komponen bangsa, termasuk mahasiswa-mahasiswa dan pemuda-pemuda kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta pendidikan dasar militer yang saya hormati, perlu kemudian saya tegaskan apa yang menjadi catatan-catatan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang juga sering disampaikan oleh Bapak Gubernur di mana-mana. Era ini sudah berubah, zamannya sudah berubah. Kalau kemarin kita mengalami sebuah masa di mana peperangan dilaksanakan secara fisik, kemudian kita juga mendengar ada istilah, ada peperangan proxy war. Hari ini kita mengalami sebuah degradasi di mana kita juga sedang mengalami peperangan digital war. Era digitalisasi sudah menghampiri Provinsi Nusa Tenggara Barat, sudah ada di dalam kampus-kampus kita, sudah ada di kamar-kamar kita, sudah ada di dalam keseharian kita. Dan oleh karenanya mahasiswa-mahasiswi kita harus dibekali dengan intelijen media, harus dibekali dengan intelijen digital, harus dibekali dengan pengetahuan dan skill-skill baru, di mana saat ini kita bukan saja bisa melihat dunia dari tempat kita ini hanya secara parsial, tetapi kita bisa melihat seluruh isi dunia dengan seluruh perkembangannya itu, bahkan dari tempat-tempat kos, kamar-kamar kos, dari tempat adik-adik semua berkuliah, tempat adik-adik sedang sering nongkrong belajar bersama. Seluruh penjuru dunia dengan seluruh perkembangan digitalisasi ini ada di tempat kita. Dan oleh karenanya keterampilan bela negara, keterampilan dasar militer yang menjadi jargon, yang menjadi tagline Widya Kastrena Dharmasida, perpaduan kesinambungan antara olah keprajuritan dengan ilmu pengetahuan ini harus betul-betul diwataki dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, bahwa sesungguhnya pendidikan dasar militer sangat dibutuhkan untuk olah fisik kita, untuk olah raga kita. Tetapi pengelolaan skill, pengetahuan era digitalisasi ini harus juga mampu mengimbangi fisik dan raga kita. Supaya apa? Supaya batin kita, supaya jiwa kita betul-betul menjadi jiwa yang paripurna, raga yang paripurna, lahir dan batin. Memberikan kesempatan kepada adik-adik semua untuk dapat menempatkan diri sebagai anak bangsa, mahasiswa dan mahasiswi yang berkontribusi, yang berdedikasi untuk lahirnya generasi-generasi yang diharapkan, yang dapat menjadi penerus, pejuang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini.
Saudara-saudara dan hadirin yang berbahagia, satu hal yang perlu menjadi perhatian para peserta pendidikan, bahwa selama ini masih ada persepsi masyarakat yang mengartikan bahwa usaha bela negara sebagai sebuah aktivitas yang mengharuskan memegang senjata pada saat-saat kritis. Persepsi seperti ini haruslah diluruskan, bahwa usaha bela negara sesungguhnya mencakup aspek yang sangat luas, antara lain menumbuhkan komitmen kebangsaan, nasionalisme, kebersamaan, kegotong royongan. Karena itu adik-adik semua nantinya juga diharapkan mampu mengajak seluruh komponen masyarakat untuk berpartisipasi meningkatkan komitmen-komitmen kebangsaan tersebut. Tidak lupa lewat kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran TNI dan Polri yang sudah menjadi ibu kandung dari resimen mahasiswa yang terus melakukan pembinaan kepada kami semua, kepada kita semua. Begitu juga kepada para senior dan kepada resimen mahasiswa Renjani yang dikomandani oleh Dan Menwa. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat atas pelaksanaan kegiatan pendidikan dasar militer ini. Saudara dan hadirin yang berbahagia, mengakhiri sambutan ini perlu kami sampaikan beberapa informasi penting supaya kita bisa memberikan kontribusi informasi yang baik sekaligus mendedikasikan pikiran, jiwa dan raga kita bahwa saat ini NTB sedang menjadi perhatian dunia. Di pertengahan bulan Februari ini akan ada pre-season MotoGP. Hotel-hotel penuh. Kendaraan-kendaraan yang ada di Nusa Tenggara Barat ini tidak mencukupi. Akomodasi kita sampai homestay juga sudah terpenuhi. Pergerakan ekonomi kita sudah semakin membaik. Tamu-tamu kita sudah mulai berdatangan. Nanti di bulan Maret, di pertengahan 18 sampai dengan 20, pegelaran event internasional MotoGP yang menjadi bukan hanya kebanggaan orang Lombok, orang Sumbawa, orang NTB, tetapi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia akan hadir di tempat kita. Seluruh mata dunia akan tertuju ke Mandalika, akan tertuju ke Nusa Tenggara Barat. Dan oleh karenanya, lewat kesempatan ini, peran dari adik-adik, peran dari kita semua tidak ada lain menjaga kondusivitas daerah ini adalah hal yang sangat strategis dan mutlak kita lakukan, sehingga peran resimen mahasiswa betul-betul bisa memberikan kontribusi. Di bulan Juni kita ada event internasional motocross berkelas dunia yang akan dilaksanakan di Samota di Pulau Sumbawa. Begitu juga nanti di bulan November, di bulan Oktober kita ada Le Etape, sebuah event internasional sepeda, balap sepeda internasional. Begitu juga nanti di bulan November kita ada IITC, kemudian WSBK yang kembali hadir event motor internasional yang sudah dilaksanakan di 2021 yang lalu dengan sukses di sirkuit kebanggaan kita di Mandalika. Banyak sekali trigger-trigger ekonomi, banyak sekali event-event nasional dan event-event internasional hadir di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kita cintai ini. Dan oleh karenanya saya meminta kepada adik-adik semua supaya nantinya bisa terus memberikan informasi-informasi melalui handphonenya, melalui gadgetnya, melalui grup-grup media sosialnya, supaya informasi-informasi baik menjaga kondisivitas wilayah kita, provinsi kita ini menjadi keharusan sebagai cara bagi kita untuk membantu, mendukung dari seluruh program-program yang sudah dilakukan, sekaligus berkontribusi, bersinergi dan berkolaborasi bersama dengan jajaran TNI dan Polri dan seluruh stakeholder lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saudara dan hadirin yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
Pendidikan Dasar Militer Resimen Mahasiswa Renjani Nusa Tenggara Barat secara resmi saya nyatakan dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi usaha kita ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Gubernur Nusa Tenggara Barat cap ditandatangani Dr. Haji Zulkifli Mansa, SE MSc. Perhatian, selesai. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Terus. Tegak. Terus. Pembacaan doa. Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara.